Sudah kenal mungkin ya, nama saya Fedi Santoso, saya seorang pembuat video. Hari ini kita akan coba, kalau tadi Cak Coy sudah banyak bercerita tentang bagaimana membuat dongeng. Kalau dalam konteks video, dongeng itu menjadi storytelling atau teknik bagaimana kita menyampaikan cerita, menyampaikan pesan kepada audiens. Nah, karena kita akan menggunakan medium, yaitu video bisa dikatakan medium atau media, di mana pesan itu dirangkum menjadi sebuah tontonan. Kita akan belajar bagaimana cara membuatnya. Sebenarnya seperti kalau ibu-ibu memasak, bisa dibilang video juga seperti halnya memasak. Making itu cara membuat, cara memasak, ada resepnya. Nah, kira-kira sebelum kita masuk ke resep kan ada bahan-bahannya. Video pertama kita tahu dulu apa sih bahan-bahan dasarnya. Pertama ada gambar, ada suara, ada juga waktu. Waktu ini durasi. Di perlombaan ini dikasih ketentuan durasinya 5-7 menit. Padahal secara basic thinkingnya apa ya istilahnya? Cara berpikir dasarnya, mendongeng itu retorika. Retorika itu butuh kontak langsung kepada orang. Nah, kalau video lebih ke storytelling, bagaimana mempengaruhi orang. Sama-sama mempengaruhi, cuma satu dengan bertemu langsung atau komunikasi langsung, istilahnya langsung kayak lu ya, Bu. Bahasanya langsung beda jelek ya, Bu. Soalnya saya nggak bisa lucu, Bu. Jadi kalau di komunikasi itu ada perbedaan antara teori sense of humor. Mikro ini punya sense of humor. Bagaimana cara tiba-tiba bisa membuat lucu. Yang saya pelajari teori of comedy. Gimana sih cara membuat komedi itu ada caranya. Cuma nggak bisa langsung, harus dipikir. Makanya agak serius biasanya. Agak serius tapi lucu nanti. Kalau di filmnya. Nah, ada materinya gambar, suara, dan waktu. Waktu ini menjadi kelebihan dan kekurangan video. Kelebihannya karena kita bisa mempersingkat waktu, mempersingkat yang misalnya mau ngomong tentang minum obat itu biar sembuh. Itu dengan satu gambar bisa. Dengan cara misalnya dirokok lah ada kan. Dampak orang merokok. Dengan cara menakut-nakuti. Gambar salah satu kuncinya itu. Atau mau ngomong dilarang merokok di tempat ini, tinggal gambar aja. Bulat terus ada rokok masalah. Jadi itu menjadi kelebihan sekaligus kekurangan. Karena kekurangannya gimana? Tidak semua orang paham bahasa gambar. Kayak tadi misalnya bagi ibu-ibu memahami Cak Miko tadi kalau pakai bahasa Jawa lebih mengena. Sekarang pakai bahasa Indonesia mau foto nih, nilai Pak Angel. Nah, kira-kira seperti itu. Waktu kita sering berkomunikasi lewat bahasa audio atau bahasa percakapan komunikasi biasa, kemudian kita transfer ke media audiovisual, memang ada sedikit perbedaan bahasa. Nah, mau nggak mau, ketika kita belajar video ini kan ilmu impor, teorinya dari Eropa. Istilahnya bukan budaya asli kita ya. Waktu kita mau menguasai itu ya mau nggak mau kita harus menguasai bahasa asing. Jadi seperti jargonnya balai bahasa, gunakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah. Yang penting juga kuasai bahasa asing. Di era digital, komunikasi kita global. Walaupun ibu-ibu di mana di sini daerah Paseban ya. Paseban punya konten yang menarik, misalnya punya karakter yang bisa dibangun sebagai pendongeng yang menarik, tidak menutup kemungkinan suatu saat bisa ke New Zealand ataupun kemana. Asal ceritanya sama, tapi ditransfer pakai bahasa Inggris misalnya. Karena akan sangat memungkinkan apa yang biasa saja di sini di Bantul ada M-nya biasanya. Bantul. Itu unik di New Zealand. Nah, kalau guru cuma berpikiran skupnya lokal saja tanpa
melihat bagaimana potensi global hari ini, yaitu kita akan kalah dalam kompetisi. Karena seperti kayak waktu saya buat film sempat diceritakan sama Kang Riza tadi, buat film tentang orang Jerman misalnya. Sama, kesan pertama saya ketemu orang Jerman tuh di ciper duluan, ciper itu apa bahasa Indonesia ya? Minder duluan. Karena kita kan orang Indonesia gitu, kalau ketemu orang Barat kan, karena udah takut nggak bisa bahasanya. Sudah kita mikir bahwa cara berpikir orang Eropa itu melebihi kita, padahal sama aja sebenarnya. Sama aja. Kono sambat ya kalau nggak punya uang ya utang, sama aja sebenarnya. Cuma disampaikan dengan bahasa Inggris, jadi kita keren. Misalnya kayak dongeng kan dalam bahasa kita, dongeng kok kayaknya kuno sekali, tapi kalau saya ganti dengan istilah storytelling, theory of storytelling, keren. Padahal sama aja, intinya adalah bagaimana cara kita bercerita. Nah, saat kita menggunakan media audiovisual untuk memasak, saat kita mau kayak ibaratkan memasak di dapur kan kita butuh kompor, kita butuh wajan, kita butuh sutil dan lain-lain. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah kita mau memasak untuk siapa, audiensnya siapa. Mendongeng untuk anak-anak kan berbeda dengan mendongeng misalnya untuk mahasiswa saya. Mahasiswa saya biasanya nggak saya kasih dongeng, saya kasih kuis. Yang perlu kita pahami di sini, segmentasi itu membawa cara berkomunikasi yang berbeda-beda. Misalnya, kalau bagi orang tua, yang penting itu bentuk dan manfaatnya. Bentuk, misal mbak-mbak kan kalau makan, bentuk yang keras nggak masuk, nggak mau gitu. Tapi kalau yang penting lembut dan ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Misal gula itu kalau buat anak-anak kan enak ya. Tapi kalau buat orang tua tidak ada manfaat. Makanya makanan-makanan orang tua biasanya nggak ada rasa, bentuknya mudah ditelan. Tapi kalau buat anak-anak nggak bisa. Anak-anak ada bentuknya harus penting, rasanya juga penting. Sama seperti video bentuknya ya gambarnya harus jelas, warnanya menarik, rasa di sini ada sentuhan emosionalnya. Makanya kalau dalam storytelling kita harus gunakan ekspresi yang kalau nggak marah, sedih, ataupun senang. 3 emosi itu harus ada di videonya. Nah, pertanyaan dasarnya adalah karena storytelling itu teknik, dongeng juga teknik. Yang akan kita sampaikan adalah cerita. Pertanyaan dasarnya, apa itu cerita? Apa yang ingin diceritakan? Saya tanya loh. Apa itu cerita, Bu? Tadi kan cerita. Sesuatu yang ingin disampaikan. Oke, kata biar cepat ya saya jawab. Kata kunci dari cerita itu adalah rangkaian kejadian yang saling berhubungan. Ada rangkaiannya, ada peristiwanya, ada logika berhubungan. Kenapa kasus Ferdi Sambo? Gak perlu ya. Kasus Ferdi Sambo misalnya, menarik kan motifnya. Rangkaian cerita atau dalam persidangan itu yang diadu adalah rangkaian ceritanya logis atau tidak. Kurang lebih penonton atau audiens pun seperti itu. Ketika menuntut cerita kita baik atau enggak, logikanya masuk apa enggak, lebih seperti itu. Oke, kita coba ini ya, biar lebih memahami apa itu cerita. Saya coba buat dua suasana, ada 2 keadaan. Keadaan pertama misalnya, coba ibu-ibu renungkan bedanya di mana. Yang pertama, keadaan pertama, Anda sedang tiduran di kamar, kemudian ibu Anda masuk ke dalam kamar dan ngomel. Kamu jangan narkoba, jangan nakal, jangan pulang malam. Kemudian ibu Anda keluar. Keadaan kedua, ibu Anda masuk ke kamar saat Anda sedang tiduran. Beliau duduk dan bercerita. Kamu masih ingat teman papa, Om Anton namanya. Beliau meninggal karena kanker otak overdosis.
kamu jangan sekali-sekali pakai narkoba ya. Dua-duanya menyampaikan pesan tentang larangan. Cuma cara menyampaikannya beda. Apa bedanya? Yang satu menggunakan argumentasi, jangan. Dan manusia pada dasarnya itu kalau dilarang malah berarti sama ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mengambil contoh dengan menghidupkan karakter dan konfliknya yang dihadapi. Nah, mendongeng untuk anak-anak pun seperti itu kurang lebih. Anak-anak mengenali Upin Ipin lebih dekat daripada dia mengenali teman tetangganya. Kenapa? Karena Upin Ipin punya karakter yang dekat atau relate oleh anak-anak. Oh, anak-anak ingin apa sih? Ingin main layangan gitu. Tapi teman di samping rumahnya belum tentu bisa punya karakter sekuat itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, banyak cerita itu disampaikan, banyak pesan disampaikan melalui cerita. Kita punya bawang merah, bawang putih, misalnya di Eropa ada Cinderella. Secara pesan sama. Pesannya adalah bagaimana agar baik kepada saudara. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya orang Eropa dan orang Indonesia pun sama cara berpikirnya atau punya nilai universal, yaitu bagaimana saling baik kepada saudara. Bahkan firman Tuhan banyak disampaikan oleh cerita. Cuma saat kita ingin menceritakan ulang, ini menjadi problemnya, atau merepresentasikan ceritanya ulang. Kita butuh teknik, kita butuh keberanian, kita butuh skill. Nah, kalau hard skillnya adalah tadi Kak Niko tadi sudah menjelaskan bagaimana kita menghidupkan karakter. Soft skillnya adalah teknik bagaimana menyusun cerita dan menggunakan peralatan. Mulai membosankan ya, Bu? Oh iya. Oke. Ya, justru ini akan agar ibu-ibu langsung bisa punya cerita. Cerita itu disusun oleh 3 elemen. Pertama adalah karakter, point of view, sama plot. Nah, tugasnya sekarang karena ibu-ibu punya pulpen semua, tolong tuliskan satu karakter. Karakter itu misal saya Feby, itu baru karakter. Tapi karakter yang kuat itu punya atribusi atau punya sifat. Misalnya Feby, seorang pemuda yang patah hati, kan langsung berubah kan. Sama Feby, seorang pemuda yang pembohong. Kasih satu sifat. Nah, kadang saat kita membuat cerita itu tidak tegaan. Karena kita menganggap semua karakter harus protagonis, harus baik. Padahal manusia itu ada 2 sifatnya. Ketika kita membuat karakter yang jahat misalnya, berikan dia sifat manusia. Yang namanya manusia itu ada kesempatan berubah. Nah, makanya waktu kita membuat karakter dengan sifatnya, ditambah goalnya atau keinginannya apa? Manusia itu punya dua keinginan, 2 sifat dasar, punya keinginan dan kebutuhan. Sampai sini paham nggak? Berat ya? Dan soalnya kalau masuk ke dalam tekniknya memang ada rumusnya sebenarnya membuat cerita itu agar dia punya karakter. Kenapa sih kita mengenal Bagong cukup lama sampai itu menjadi wayang yang cukup kuat? Apakah di generasi kita nggak bisa memunculkan karakter baru? Pertanyaannya kan itu. Yang berhasil baru Malaysia membuat Upin Ipin. Kalau di Indonesia apa? Sapo Jarwo itu dari karakter asli yang dikartunkan. Ya kan ada orangnya. Unyil kucing. Ya. Unyil sempat ada, tapi kan bukan generasi kita ibu-ibu. Itu generasi saya. Generasi saya jangan kenal lah. Iya. Tahun 80. Challenge-nya atau kompetisi kita
mampu nggak sih kita membuat karakter baru untuk anak-anak kita hari ini? Harusnya mampu. Makanya kan bagaimana cara membuatnya ya kita harus juga coba menghidupkan karakter yang kita miliki. Nah, cara membuat karakter yang paling mudah memang kayak mengamati teman kita dan menambahkan sifat manusianya, ada sifat baik dan sifat buruk. Nah, nanti kita tambah. Jadi kalau sebenarnya di formula cerita itu antagonis itu bukan orang yang jahat sebenarnya, tapi orang yang bertentangan dengan protagonis, dengan orang karakter baiknya. Kenapa dia bertentangan? Karena punya keinginan yang berbeda. Gitu ya ibu, coba dibuat satu karakter. Kira-kira ibu akan membawakan dongeng itu dengan karakter siapa? Bisa yang ibu sudah kenal, misalnya bawang merah bawang putih atau si kancil misalnya. Cuma si kancil versi ibu gimana sifatnya? Tambahin. Si kancil yang titik-titik. Sudah dibuat, bapak-bapak juga dibuat. Nah, kalau sudah ada karakternya, sekarang kita tambahkan sifat lagi point of view atau cara berpikirnya cara dia melihat suasana atau cara dia melihat karakter lain. Kalau sudah, tadi sudah ya, kita sudah buat misal si kancil yang cerdik, goalnya mendapatkan mentimun. Goal itu adalah tujuannya, mendapatkan mentimun. Nah, coba kita buat jadi strukturnya atau kita susun menjadi plot. Plot itu bagian 1, bagian 2, bagian 3. Karena kan kita akan buat video ini menjadi 7 menit kan, 5 menit lah. 2 menit pertama mau ngapain, 2 menit kedua ngapain, 2 menit terakhir ngapain. Nah, kalau secara strukturnya berarti pertama ada perkenalan, bagian beginningnya perkenalan, terus middle-nya mulai masuk konflik. Misalnya kancil ingin mencuri ketimun tapi ketahuan, berarti ada otomatis kita harus memunculkan tokoh lain, yaitu tokoh siapa? Patani. Berarti di bagian kedua sudah harus ada tokoh yang lain atau tokoh antagonis itu Patani. Makanya di cerita kancil ini antagonisnya adalah Patani sebetulnya. Apakah Patani jahat? Kan bukan. Karena kita korban sinetron aja, jadi antagonis jahat. Nah, baru ending. Ending ini adalah cara menyelesaikan masalah. Biasanya pesan itu disampaikan di sini. Bagaimana sih cara menyelesaikan masalah? Misalnya kancil mencuri ketimun, ketemu Patani. Patani mengejar, kancil ketemu, ketangkap. Ini kan ada 2 kemungkinan. Kancil mengaku atau kancil berbohong. Nah, kalau mengaku logikanya apa atau argumentasinya apa? Kalau berbohong dia. Nah, itu nilai-nilai yang atau pesan moral yang bisa dimasukkan dalam resolusi cerita. Ya, seperti tadi ya saya gambarkan waktu ibunya datang ke dalam kamar langsung jangan ini, tapi mulailah dengan satu cerita dulu. Masih ingat dengan Om Anton? Dia meninggal karena kanker setelah mengonsumsi narkoba. Kamu jangan sekali-kali, baru pesan ini dimasukkan. Jadi kira-kira struktur 3 babak kalau kita menyebutnya sebagai cara untuk menyampaikan pesan. Jadi menyampaikan pesan dalam cerita yang memang butuh latihan juga dan butuh strategi, simpelnya gitu. Kayak tadi Kak Miko bisa cerita sekeren itu ya karena dia sudah latihan bertahun-tahun. Saya suruh begitu nggak bisa. Saya lebih bisanya pegang kamera. Nah, kalau kita kalau ibu-ibu sudah punya, nanti kita akan coba untuk coba ceritakan karakternya itu tadi. Bagaimana suasananya tadi, misalkan kita sudah punya premis atau intisari ceritanya ya, kancil ingin mencuri ketimun, bagian keduanya dia ketemu Patani, ketahuan kan berarti bagaimana Patani
menghardik si kancil, ini kan kita bisa kembangkan. Terus di endingnya, apakah kancil mendapatkan minimum atau tidak? Nah itu bisa dikembangkan oleh guru. Dan bapak menjadi cerita kira-kira di akhirnya pesan apa yang ingin disampaikan di cerita ini bisa dirubah. Misalnya kita mengangkat tema santri ya, kita rubah sekarang tema santri, karakter kancil tadi kita rubah jadi karakter santri. Sifat santrinya apa? Tambahin sifatnya. Keinginannya dia apa? Santri yang ingin ke bulan misalnya. Santri yang ingin ke bulan. Yang kedua, apa yang terjadi? Dia dihukum karena pulang malam misalnya, atau keluar pondok. Yang ketiga, ternyata dia mimpi. Bisa juga kan? Tapi itu terlalu, kalau untuk anak-anak kurang imajinatif, itu lebih ke buat remaja ke atas, atau istilah kita plot twist. Jadi lebih mencari sense of comedy-nya. Dimana plot twist itu kan ketika terjadi apa yang kita harapkan terjadi sebaliknya. Sudah punya ibu-ibu dan tulis? Nanti saya akan coba minta ya. Gambaran seperti ini ya. Tadi sudah saya ini kan bagian beginning itu, bagian awal ceritakan kondisi sebelum terjadi konflik atau terjadi keinginannya ditunaikan. Si kancil ini misalnya atau si santri ini. Kenalkan namanya siapa, keinginannya apa, kenapa dia mondok misalnya. Di middle-nya atau bagaimana konflik terjadi. Bagian kedua, kenapa keinginannya sulit dicapai atau apa tantangan ketika si karakter ini memiliki keinginan. Setelah itu baru endingnya, bisa ending 1 atau ending 2. Kalau di film kita kenal istilahnya ada sad ending ataupun happy ending. Happy ending ketika keinginan karakternya tercapai. Kalau sad ending berarti ketika keinginan karakternya tidak tercapai. Paham ibu-ibu? Kalau paham nanti setelah tulis saya minta dibacakan dulu ya. Coba agar saya setting, mungkin kita akan coba rekam. Ya, ceritanya. Jadi ditulis dulu dasarnya. Jadi tinggal materi cerita dasar. Masih bingung. Butuh waktu dulu atau sudah siap? Ya. Bingung. Oke. Kamu nyampeinnya jangan kayak kamu ada di mahasiswa. Sekarang coba tolong uraikan dengan bahasa ketemu ibu-ibu. Pertama, saya sudah tidak punya ibu. Yang kedua, saya belum nikah. Sulit ini. Tantangannya sulit bagi saya. Oke, kita ulangi ya. Ulangi pelan-pelan. Pertama, buat karakter. Nama karakternya dulu. Tulis bareng-bareng yuk. Sudah, kasih sifatnya. Periang. Ditambah keinginannya. Nabel, periang yang ingin kalau jadi mahasiswanya mungkin setelah selesai hukum. Karena nggak berani. Yuk. Sudah, nama, sifatnya, ditambah keinginannya. Sudah. Nama karakternya siapa, sifatnya. Nama karakternya bisa nama, bisa laki-laki atau perempuan bisa, atau boneka juga bisa. Atau teman sebelahnya paling lebih mudah sih. Sudah? Sudah nama,
ditambah sifat, ditambah keinginan. Sudah? Oke, itu bagian pertama. Bagian kedua, ditulis bagian kedua. Bagian kedua. Oke. Contoh keinginan yang ditulis apa, Bu? Angkat tangan, Bu. Contoh keinginannya yang ditulis di situ. Punya Ibu apa? Menunaikan, mengantarkan ayah menunaikan haji. Karakternya siapa? Karakternya Nabel, Perian, ingin orang tuanya pergi haji. ingin orangnya pergi haji. Oke, berarti kan keinginannya pergi haji. Untuk bisa haji berarti dia butuh uang. Pertanyaannya, berarti bagian kedua pekerjaannya Nabil apa? Mahasiswi. Oke. Kalau dia mahasiswi, untuk sampai bisa pergi haji, kira-kira dia harus ngapain? Mempunyai kerjaan yang samping. Oke. Nah, disinilah yang kita butuh imajinasi. Kalau Nabil mahasiswi biasa-biasa aja, untuk sampai ke sana dia butuh 10 tahun sampai 20 tahun. Berarti dia butuh peristiwa penting agar dia bisa ke sana. Misalnya Nabel ikut program atau mencari beasiswa di Madinah misalnya. Berarti kan dia harus punya usaha yang penting. Oke, di bagian kedua berarti tuliskan sekarang ya, bagian kedua tuliskan profesinya atau pekerjaan dasar, atau kalau kita sering menyebutnya basic action. Oke. Ditambah upaya untuk bisa meraih tujuannya. Oke, ya. Misalnya kayak tadi ya, Nabil ingin pergi, seorang mahasiswa ingin pergi haji. Dia melamar misalnya beasiswa di Madinah. Berarti kan upayanya harus lebih besar untuk mendapatkan tujuannya. Kira-kira apa yang menjadi tantangannya dia? Satu, kemalasannya dia untuk belajar. Yang kedua, kira-kira kesempatannya ada nggak? Peluangnya ada nggak? Yang ketiga, apa lagi? Yang ketiga adalah ya tantangan ketika misal untuk mendapat beasiswa. Itu kan harus rajin, kesempatan. Yang ketiga berdoa. Jadi karena kita kan kasih sebagai pencerita kan kita harus ini ya memanusiakan karakter kita. Upayanya sebesar apapun, kalau memang belum ditakdirkan ya tetap aja nggak bisa. Disinilah nanti kita kembangkan sudah di bagian ketiga resolusi atau hasilnya nih. Hasilnya kan bisa dia berhasil atau tidak. Nah, pesan moralnya di sini. Kalau berhasil kenapa? Kalau misalnya Nabil punya keinginan naik haji dan berhasil, apa hikmahnya? Berarti upayanya besar. Dia bisa menyelesaikan tantangannya. Tapi bisa juga gagal. Nah, cerita kegagalan juga penting buat anak-anak sebenarnya, agar dia punya mental yang mau memulai lagi. Misalnya kalau saya sendiri buat film, bikin jeleknya itu ada 10 buat untuk mendapat satu yang bagus. Salah satu yang memotivasi saya misalnya Andrea Hirata ya, penulis novel Laskar Pelangi. Dia menulis lebih dari 100 novel yang gagal untuk melahirkan Laskar Pelangi. Nah, kurang lebih ya, termasuk bercerita ini kayak bukan ilmu yang tiba-tiba laduni gitu. Bercerita sama penulis mirip. Tulisan pertama itu nggak mungkin langsung bagus, harus jelek dulu, pasti direvisi. Yang penting adalah bagaimana kita memperbaiki kesalahan. Nah, pelajaran utamanya di situ. Oke, sudah, Ibu, Bapak, sudah dibuat. Nah, kalau sudah, baru kita masuk ke teknisnya. Teknisnya adalah kita akan menggunakan kamera. Sudah siap? Ceritanya disimpan dulu.
Kalau sudah, kita mengenal alatnya sekarang. Ini resepnya ya. Kita sudah kalau mau masak berarti sudah punya resep. Resepnya apa? Cerita tadi yang terdiri dari 3 bagian. Ada bagian awal memperkenalkan karakter dan sifatnya terus keinginannya. Bagian kedua konflik yang bagaimana dia mendapatkan keinginannya. Bagian ketiga hasilnya berhasil atau tidak. Oke, ini menjadi resepnya. Sekarang ke teknisnya. Teknisnya adalah kita menggunakan kamera. Kamera yang kita gunakan, kamera kenapa digital filmmaking? Sebenarnya karena kamera yang kita gunakan kamera digital. Bapak ibu itu punya HP? Coba sekarang dibuka, di settingnya, ya, di settingnya di set, lihat di setting. Sebenarnya kamera ini sama kamera HP itu sama fungsinya. Cuma kadang-kadang kita salah nyetingnya. Bagian setting sudah, bagian setting kamera, di situ ada ISO. Setting kamera. Nah, ini setelan, kalau nggak ada setting setelan. ya, oh di video. Oh, ini udah otomatis sih. Sudah tidak ada. Oh, ini sudah tidak ada, berarti pastikan setting kamera atau resolusi video itu yang paling bagus. Itu kan ada yang low, ada yang medium, ada yang high. Berarti kalau ini cari yang HD dulu. Sudah? Nah, ini kan ada yang 480, ada 720, ada 1080. Nah, ini yang paling bagus. Sudah, Ibu? Kamera setting video sudah. Paling tinggi. Kamera ini sudah sama dengan kamera saya. Video, ya kumpul black. Kan Masalahnya HP itu sudah lama.